Oke developers, welcome back to my channel. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai kereta api kelas ekonomi New Generation alias K3 Kemenhub yang dimodifikasi, yang mengalami pergantian model tempat duduk dan juga rak bagasi yang berganti model lah ya. Nah, kali ini kita coba membahas kira-kira apa saja sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari K3 Kemenhub yang dimodifikasi menjadi ekonomi New Generation ini. Ini menurut pandangan saya ya, dari sisi pengguna jasa kereta api, yang kebetulan saya punya pengalaman waktu naik kereta api Jayabaya waktu masih menggunakan K3 Kemenhub dengan kursi tegak. Nah, nanti kita akan coba bahas. Kalau teman-teman mungkin punya saran dan masukan atau mungkin informasi penting yang bisa disampaikan, silakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti di sela-sela video ini akan saya masukkan beberapa footage dari kereta api Jayabaya yang sempat saya abadikan waktu hunting saat saya mudik ke kampung halaman saya di Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Mungkin kalau dari luar sih sekilas nggak bakalan kelihatan perbedaannya. Mungkin nanti hanya tulisannya kelas ekonomi itu ada tambahannya New Generation sama nomor tempat duduk yang dulunya dari 1 sampai 22. Ini sekarang udah menyusut dari nomor 1 sampai nomor 19 aja. Nah, ini yang mau kita bahas pertama dari kelebihannya dulu ya. K3 Kemenhub yang dimodifikasi menjadi ekonomi New Generation ini yang pasti punya bangku atau tempat duduk yang bisa diputar 360 derajat menyesuaikan dengan laju arah kereta ya. Dan bisa di reclining meskipun sedikit, nggak terlalu rebah-rebah banget, tapi setidaknya bisa ini ya, buat variasi posisi duduk kita dan menambah kenyamanan para penumpang. Lalu berikutnya kalau dilihat-lihat ya, bentuk joknya atau tempat duduknya itu lebih ergonomis jika dibandingkan dengan kursi tegak yang ada di K3 Kemenhub yang dulu ya. Kan kalau lihat sekilas nih kayaknya sih lebih empuk. Muka-muka aja memang seperti itu ya. Dan secara model sih mirip kayak joknya bis patas. Terlihat dari bentuk lekuk-lekuknya sama yang terlihat paling kentara itu di bagian sandaran tangannya ya. Itu
mirip banget kayak yang ada di bus patas. Lalu dia juga punya ruang kaki atau legroom yang lebih luas. Ini mungkin mirip-mirip lah ya kalau legroomnya dibandingin sama K3 Kemenhub yang dulu yang pakai kursi tegak, itu memang terkenal longgar. Dan ini karena harus menyediakan space yang cukup untuk memutar tempat duduknya, jadinya berimbas kepada legroom yang lebih luas. Lalu kelebihan berikutnya, kapasitas penumpangnya satu kereta sekarang hanya diisi 72 penumpang saja, dari dulunya yang bisa menampung sampai 80 orang penumpang. Lalu kabarnya juga toiletnya juga mengalami pembaruan ya, yang jadinya sekarang lebih mewah dan juga lebih nyaman. Kira-kira itu ya kelebihan yang menurut saya ada di kelas ekonomi new generation ini. Mungkin teman-teman punya saran atau mungkin pandangan lain soal kelebihan dari K3 Kemenhub yang dimodifikasi ini. Silakan, kita bisa diskusi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Tadi udah kelebihannya, nggak afdol rasanya kalau kita nggak membahas soal kekurangannya. Nah, yang pertama menurut saya yang jadi kekurangan dari ekonomi new generation ini adalah dia memakai armada K3 Kemenhub. Jadi ini bukan kereta yang benar-benar baru atau fresh gitu ya, keluar dari pabrik, seperti kereta api ekonomi tipe stainless steel ya. Saya juga sedikit terkejut ya, saya kira dulu yang mengalami pergantian model tempat duduk itu ada di kereta jenis ekonomi stainless steel. Ternyata enggak, malah pakai yang model K3 Kemenhub yang bisa dibilang kalau dari teman-teman rail fans yang pernah nyoba naik K3 Kemenhub ini terkenal dengan kekedapan kabinnya yang menurut saya kurang, agak sedikit gelodak-gelodak, terutama kalau melalui jalur-jalur yang bisa dibilang jalur klasik gitu ya. Seperti contohnya yang ada di kereta api Majapahit. Nah, itu terkenal gelodak-gelodak banget. Saya dulu aja waktu pakai Jayabaya dari stasiun Lawang ke stasiun Surabaya Gubeng itu juga lumayan terasa gelodak-gelodaknya. Lalu kekurangan kedua, kapasitas dari kereta kelas ekonomi new generation ini menyusut ya, dari dulunya yang K3 Kemenhub biasa bisa menampung 80 orang penumpang. Begitu dirubah ke ekonomi new generation ini, dia hanya bisa menampung 72 orang penumpang saja, menyusut sekitar 10%. Jadi daya tampungnya berkurang ya. Buat teman-teman yang mungkin berencana mau naik kereta api Jayabaya atau mungkin kedepannya bakalan dirangkaikan ke kereta-kereta yang lain, bisa dibilang peluang untuk mendapatkan tiketnya, terutama pada saat musim-musim liburan ya, itu kalau jumlah daya tampung penumpang yang berkurang seperti ini,
bisa dibilang peluangnya jadi makin kecil. Lalu kekurangan berikutnya ini juga ternyata dialami oleh kereta ekonomi modifikasi yang sebelumnya ya, yang ada di kereta api Singasari atau di kereta api Gajah Wong, yang mana posisi kursi yang ada itu ternyata nggak semuanya langsung berada di sebelah kaca. Nah, maksudnya gini, kalau kursi yang model tegak di K3 Kemenhub yang dulu itu kan posisinya menyesuaikan setiap satu posisi berhadapan itu kan dapat langsung satu kaca, ya kan? Jadi jumlah kacanya itu kan ada 10 tuh satu sisinya. Nah, itu nanti kan kalau berhadapan itu bisa langsung dapat ada 20 deret ya gitu. Jadi kaliin 2 udah gampang lah ngitungnya. 40 deret kali 2 berarti ada 80. Nah, kalau ini menyusut jadi 72, berarti kan nanti naroknya nggak bakalan bisa sejajar dengan posisi jendela atau posisi kaca. Jadi siap-siap aja kalau nomornya tempat duduk itu mungkin para penumpang yang kurang beruntung bakalan dapat tembok alias nggak bisa ngelihat ke jendela dengan leluasa. Lalu kekurangan yang terakhir, nah ini yang sudah dibahas oleh beberapa teman-teman rel fans dari kemarin ya, bakalan terjadi kenaikan harga tiketnya atau tidak. Ini berbanding lurus dengan kapasitas penumpang yang tadinya mengalami penyusutan sekitar 10%. Nah, dari hasil pemantauan saya di aplikasi KAI Akses, untuk tiket kelas ekonomi kereta api Jayabaya untuk keberangkatan di tanggal 25 September 2023 dan seterusnya ya, ternyata apa yang dikhawatirkan teman-teman terjadi. Harga tiketnya mengalami kenaikan ya. Kalau dihitung-hitung sih sekitar 10% minimal dari tarif paling bawah yang sebelumnya ada di harga kisaran Rp290.000. Saat ini dijual dengan tarif paling rendah di angka Rp320.000. Sesuai dengan prediksi saya, kenaikannya minimal di kisaran 10%. Itu tarif paling rendah ya. Kalau tarif termahalnya udah menyentuh di angka 400 ribuan untuk kelas ekonomi. Apakah worth it?
kelas ekonomi new generation ini dengan harga tiket yang ditawarkan. Silakan teman-teman bisa menuliskan pendapatnya di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sementara segitu dulu ya pembahasan kita mengenai kelebihan dan kekurangan dari kereta api kelas ekonomi new generation ini alias K3 Kemenhub yang dimodifikasi mengalami pergantian model tempat duduk dan juga rak bagasi yang berganti dari dulunya yang model besi-besi panjang itu dirubah menjadi mirip-mirip seperti punyanya kelas eksekutif. Gimana dengan beberapa item kelebihan dan kekurangan tadi? Kalau teman-teman mungkin punya pandangan lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk episode ini saya cukupkan di sini dulu. Nanti kalau memang ada hal lain yang menarik untuk kita bahas, kita akan sambung di episode selanjutnya. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe di channel Trip Story. Saya Fajar undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.